Lembut, kata-katanya halus. Pandangannya baik, sikapnya mulia. Makanya kalau ada manusia yang kasar, pasti ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang keliru. Ada yang tidak tepat. Karena manusia itu lembut. Makanya di Al-Quran, dijaga kelembutan ini. Turun ayat-ayat supaya mencegah dia berbuat kasar. Untuk menjaga kelembutannya. Mulia. Sifatnya karim. Karim itu sesuatu yang mulia, penuh dengan kebaikan. Buka Quran surah ke-17 ayat 70. Paling kanan pertengahan. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah titipkan sifat karim kepada anak cucu Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, manusia itu makhluk mulia. Saking mulianya mata, sampai dijaga. Hanya boleh melihat yang mulia saja. Yang tak mulia, jangan dilihat. Kalau mata kita nggak mulia, nggak mungkin turun ayat yang seperti itu. Silahkan lihat aja. Tapi karena mata ini mulia, Allah nggak berkenan kalau mata dipakai pada yang tidak mulia. Makanya turun ayat, larangan-larangan melihat pada yang buruk. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, jaga tuh pandangan. Yang tak mulia jangan dilihat. Wa qul lil mu'minati. Katakan pada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Yaghuddna min absarihinna. Jaga pandangan, yang tak mulia jangan dilihat. Di ibu silahkan lihat, yang mulia-mulia, logam mulia lihat. Hotel mulia, mampir. Yang baik-baik, ya, yang indah-indah, yang Allah benarkan, silakan tatap. Saking mata kita itu mulia betul. Yang nggak bagus jangan dilihat. Lisan, ini lisan kita itu lisan mulia. Makanya dilarang berkata yang tidak mulia. Silakan turunkan ayatnya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman. Kalau punya iman ya, kalau nggak punya iman terserah. La yaskhar qaumin qaum, karena lisanmu mulia, jangan digunakan untuk melakukan hal yang tidak mulia. Jangan mencela. Mencela sesuatu yang kotor itu sudah nggak ada kerjaan. Itu sesuatu sudah tercela, ngapain dicela lagi? Mencela sesuatu yang sudah tercela, buang-buang energi. Maaf, layak tebak dukum ba'da, jangan gibah. Gibah itu tercela, itu lisanmu mulia, jangan dipakai pada yang kotor. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apa mau makan sesuatu yang bangkai saudaramu, sedangkan kau tidak menyukainya? Itu ancaman yang dahsyat. Jangan berdusta, wailul lil mukadzibin, karena dusta tidak mulia. Bahkan tangan ini, kata Allah, ketika turun ayat mengatakan, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Surat An-Nur, yang pencuri itu potong aja tangannya. Tangan itu saya ciptakan buat yang mulia, daripada dipakai yang tidak mulia, lebih baik potong aja, kata Allah. Saya nggak mau tangan itu pulang bersaksi tidak mulia, potong aja deh. Saking dijaganya kemuliaan tangan sampai ujung kaki. Itu mulia. Jadi kalau ada orang hidup, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang tidak mulia, dia sedang bergeser dari nilai-nilai kehidupannya. Balikin lagi. Harus kembali, harus balik ke asal mula. Harus balik lagi. Apa yang menyebabkan tidak mulia? Karena ada potensi nafsu dalam dirinya yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan nafsu ciri khasnya mengarahkan pada yang tidak mulia. Dalilnya Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Awas. Kita nggak bisa menganggap diri ini suci karena di dalam diri kita ada nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada sesuatu yang tidak mulia. Kotor. Ada nafsu nih di jiwa ini. Didorong oleh setan supaya merambat dari nafsu pancaran-pancaran yang tidak mulia. Kalau dari nafsu ini merambat pancaran tidak mulia, itu disebut fujur pancarannya. Misal, dari nafsu ke mata kita, melotot. Ini rambatan sampai ke mata disebut fujur. Kalau sudah keluar melotot disebut su namanya. Jamaknya disebut sayyiat. Ayo tangan, pukul, dus. Begitu merambat dari nafsu ke tangan kan diperintahkan sepersekian detik. Pukul aja. Pernah nggak dalam suasana marah tiba-tiba hati kita ada yang mengatakan pukul aja? Ada perasaan begitu? Itu nafsu. Makanya ketika memukul, rambatannya disebut fujur namanya, fujur. Begitu mukul, su keluar. Kalau berkali-kali sayyiat. Sayyiat, jamak dari kata su. Awas hati-hati. Allah nggak pengen itu terjadi. Siapa yang melakukan itu? Balik. Cara baliknya disebut taubat. Makanya ketika Allah menurunkan kata taubat, muncul kata su dan sayyiatnya. Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Hei yang pernah berbuat salah, kamu memang gak sempurna karena ada nafsu, digoda supaya berbuat keliru. Tapi karena kamu manusia, ciri manusia itu kalau salah tobat. Bedakan dengan setan, kalau salah gak mau tobat. Malaikat gak pernah salah, makanya gak ada malaikat tobat.
Setan itu selalu salah dan gak kenal benar, makanya setan gak tobat. Kamu bukan malaikat, bukan setan. Salah, balik tobat. Kalau kamu salah gak tobat, patut ditanya, kamu itu manusia apa? Itu. Balik. Dan jangan mengumpulkan kesalahan jadi banyak. Walaysatut taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dibawa sampai wafat balik. Rambatannya disebut dengan fujur. Makanya nama lain nafsu itu fujur. Lawannya takwa tadi. Takwanya supaya muncul. Kalau takwa itu naik, nafsu ditekan. Makanya takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mendorong takwa malaikat disebutkan 88 kali. Yang dorong-dorong nafsu setan. Setan disebutkan 88 kali. Nama lain dari nafsu itu fujur. Karena itu fujur pun kadang dipasangkan dengan takwa. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafas wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang diciptakan dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Kata Allah, jiwa ini sempurna. Tapi ingat, di balik kesempurnaan itu ada fujur, ada takwa. Asalnya kata Allah, yang fujur itu saya jadikan bukan untuk membuat manusia menjadi salah, bukan. Tapi untuk melatih supaya takwanya muncul. Makanya kalimat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia, akan tenang, nyaman, tentram, aflah. Orang yang mampu menyucikan jiwa itu. Saya tanya deh sama teman-teman ikhwan, karena ibu di bawah. Bu, ya. Kalau ibu di bawah atau ikhwan di sini nyuci nih. Ini sering saya tanyakan. Nyuci itu buang kotorannya atau membuang pakaiannya? Saya ulang ya supaya jelas nih. Nyuci itu membuang pakaiannya atau membuang kotorannya? Kotoran. Nih, pertanyaan kedua. Kalau baju nggak ada kotorannya, dicuci nggak? Nggak kan? Ulang lebih kencang. Kalau baju nggak ada kotoran, dicuci nggak? Enggak. Ngapain? Nyuci. Mana kotorannya? Nggak ada. Kan aneh. Makanya iklan-iklan, segala jenis macam iklan, sabun cuci, mereknya ini, ada ini macam-macam, deterjen, pasti nunjukkan kotoran dulu. Nggak pernah ada iklan deterjen, nggak ada kotorannya. Ada iklan deterjen, kotorannya nggak ada. Ditanya sama pemirsa, kok nggak ada kotoran? Begini, jangankan kotoran yang zahir, kotoran gaib pun bisa hilang. Nggak bisa. Pasti nampak dulu. Jadi kita bisa paham adanya kotoran itu untuk membuat baju menjadi bersih. Sebab kalau nggak ada kotoran, bagaimana bisa dicuci? Di kotoran itu penanda bahwa baju itu mesti bersih. Untuk membedakan bersih dengan kotor, maka ada kotoran. Di kotoran diciptakan bukan ingin membuat baju menjadi kotor, tapi supaya bersihnya muncul. Sebab kalau nggak ada kotoran, nggak kelihatan mana bersih, mana kotor. Paham nggak? Abdul? Mana Abdul? Paham? Ya emang agak dalam, Dul. Seperti mengungkapkan perasaan cinta, memang dalam. Tapi harus dipahami. Jadi kalau nggak ketahuan itu ada yang kotor, mustahil bisa dicuci. Di kotoran Allah ciptakan bukan ingin membuat pakaian jadi kotor, tapi supaya bersih itu nampak. Sama persis. Fujur itu marah, fujur. Bohong, fujur. Sombong, fujur. Sombong diciptakan bukan ingin menciptakan dan menjadikan manusia menjadi sombong, bukan. Tapi supaya sifat tawadhu'nya muncul. Sebab kalau nggak ada yang sombong, nggak akan kelihatan tawadhu'. Marah diciptakan bukan ingin membuat manusia jadi pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan kelihatan sabar. Nggak akan kelihatan. Coba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak mati lampu juga, tiba-tiba marah. Gara-gara kamu ini, tapi nggak ada apa-apa, kan aneh. Anda pulang ke rumah, tiba-tiba marah, kan nggak ada apa-apa, kan aneh sifatnya. Ada pemicu, baru marah di situ. Marah muncul supaya sabarnya itu kelihatan. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak tampak. Makanya kita nggak bisa ngilangkan nafsu, karena fungsi nafsu itu pada asalnya bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, tapi melatih takwanya muncul. Kadang-kadang lewat eksternal. Istri di rumah, suami pulang, masalahnya di kantor, tapi yang jadi sasaran ibu di rumah. Ya, datang ke rumah, wajah sudah memerah. Salam diucapkan dengan kencang. Assalamualaikum, pintu dipukul. Apa salah pintu? Ya. Kenapa, Pak? Ikut-ikutan saja. Ikut apa? Anak tunggu, Papa, diam kamu. Hah? Marah tuh. Nah, saat marah dititipkan pada suami, sesungguhnya bukan ingin membuat suami jadi pemarah.
Supaya kesabaran pada istri dan keluarga itu terangkat. Sebab di depan itu ada masalah lebih besar lagi. Kalau pada yang begini aja nggak sabar, bagaimana dengan yang di sana? Itu maksudnya. Nah, ibu jadi kalau ibu di bawah mendapati suami misalnya sedang marah, jangan dulu ikutan marah. Tahan dulu, barangkali tingkat kesabaran pada ibu ingin Allah naikkan. Karena ada masalah di kemudian hari yang belum kita hadapi, lebih besar lagi daripada yang ini. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah. Katanya kesabaran istri itu sedang diuji. Kalau satu marah yang satu mencela, ya susah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Wah, sudah. Nah, udahlah. Ifrit tinggal pamit aja, ya udah terusin nih, jalan dia. Itu yang bahaya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, awas dalam tafsiran ayat ini, mencuci, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu menyucikannya. Nyuci itu bukan membuang barangnya. Bukan nafsunya dibuang. Tapi dicari nilai hikmahnya. Cara paling gampang, cari lawannya. Cari lawannya. Maaf ya, maaf. Misal, apa lawannya marah? Sabar. Begitu lihat orang marah, kita sabar. Ya, sombong, apa lawannya? Tawadhu. Kalau ada orang sombong, itu pelajaran supaya kita jangan sombong, kita yang tawadhu. Itu poinnya. Apa lawan cemberut? Senyum. Ada orang cemberut, ya kita senyum aja. Kebalik nih. Ya, suami pulang, kita pulang nih dari pekerjaan, istri cemberut. Ya jangan ikutan cemberut. Kita senyum. Wah, cemberut nih, balik lagi dah. Nyabut bunga di luar. Balik lagi, datangin. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Mawar. Wah, itu kan mawar yang tanam-tanam. Wah, nggak apa-apa. Mawar ini penanda cinta papa. Emang papa dari mana tadi? Papa tuh dari keadaanmu, memikirkanmu. Pak, suasana hari ini kok begitu cerah ya? Cerah apaan? Iya, karena papa merasa ada bidadari depan papa. Cair dikit-dikit tuh. Nah ini sih cemberut, suami marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Nah, sudah. Cuman itu mudah diucapkan, tak semudah dipraktekkan. Saya sering katakan ustadz pun sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Aman. Tapi memang kadang pengaruh lingkungan banyak membuat kita itu tidak sadar dengan situasi demikian. Sehingga nafsu lebih dominan. Kalau sudah dominan, sulit dipisahkan dengan hewan. Karena hewan ini memang diciptakan dengan nafsu saja. Dia nggak punya takwa. Makanya kalau hewan berbuat salah, kita nggak usah mencela, nggak ada kerjaan. Dan nggak usah usil ngisengin hewan. Dia mah memang diciptakan dari nafsu, nggak mikir. Coba Anda lihat misalnya. Di Bekasi ini ada kuda, ada delman, ada kucing. Keliling komplek PTM nggak pakai celana, nggak ada malu dia. Nggak percaya silahkan lewat, ada kuda delman lewat. Nggak pakai celana. Depan Anda ketawa, hihihi, biasa aja. Dia mah santai aja. Ya, Anda ngepel, ibu ngepel di bawah bu, ya ngepel. Ya, ngepel udah beres, tuntas selesai. Datang hewan, ayam, buang kotoran depan ibu lagi yang baru ngepel tuh. Ya, udah gitu kukuruyuk, ketawa. Ayam ketawa sekarang. Ya, pergi dah, nggak usah dimarahin. Kalau ibu marah, nggak ada kerjaan. Memang hewan tuh nggak punya pakar takwa di bidangnya. Dan dia nggak punya nilai toleransi. Nggak usah dicela, apa lu nggak toleran? Baru gua beresin misalnya kan, nggak bisa. Nggak mampu hewan. Nggak mampu. Makanya kumpulan sifat keburukan tuh nafsu kumpul di hewan semua. Nah kadang-kadang manusia ini tak terkendali, mirip-mirip hewan dalam sifat nafsunya. Punya hati tertutup. Punya mata kadang-kadang sama kayak hewan. Punya mulut juga begitu. Mulut rakus. Hewan kerbau serakus-rakusnya rumput dimakan. Manusia kalau udah rakus aspal dimakan. Jalan, aspal, pipa, ya semua tuh. Batu bara dimakan hutan. Manusia tuh. Ya. Anjing segalak-galaknya menggonggong. Manusia lebih dahsyat daripada itu. Anjing ngigit, manusia belum lahir udah dieksekusi. Tuh manusia sekarang. Kenal Firaun ya? Ayo bilang kenal. Dul. Tuh Firaun manusia paling buruk tuh. Dikecam oleh Al-Quran. Tapi Firaun namanya Sepiraun-Firaunnya. Sepiraun-Firaunnya tuh. Itu zalim nih. Sepiraun-Firaunnya.
Itu kalau mengeksekusi, nunggu dulu lahiran. Nunggu dulu lahiran. Algojo disiapkan. Satu, mantau siapa yang lahir. Yang kedua, siapin alat. Begitu lahir, eksekusi kalau laki-laki. Coba buka baca Quran surah kedua ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Ya wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Disebutkan. Su'al adzab. Kalau ada hukuman yang paling buruk, nih yang terburuk nih. Azab itu siksaan. Kalau ada yang paling buruk nih, paling jelek nih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ditungguin ibu-ibu mau lahiran kata Al-Quran. Begitu lahir perempuan, bebas, boleh. Kalau laki-laki, eksekusi. Zabah itu jatuhkan, sembelih. Jatuhkan, golok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya. Tapi sefir'aun-fir'aunnya, nunggu lahiran dulu. Manusia sekarang belum lahir dari eksekusi. Apa? Kamu hamil, gugurkan saja. Aborsi. Allahu Akbar. Jadi kalau Fir'aun saja disebut manusia paling kejam, lantas manusia sekarang disebut apa? Fir'aun kuadrat. Apa itu? Ini masa-masa ini balik gitu ke masa-masa lalu. Ada yang salah di dalam manusia. Ada yang keliru. Lu Abu Jahal, sekarang jadi saya heran mau apa kita manusia sekarang ini? Dan lebih dahsyat dibandingkan orang-orang masa lalu, nggak terlukiskan gitu. Nah, jadi kalau dia sama dengan binatang, pakai K. Misal saja ya, fulanun kal khayli, orang itu kayak kuda liar. Fulanun misalnya kal khimari, orang itu kayak keledai, susah dinasehatin. Tapi kalau lebih daripada itu, bal adal, lebih daripada itu. Bal huwa adal, tapi dia lebih daripada keledai. Keledai itu nggak bisa dengar nasihat, tapi kalau ditarik ikut. Orang ini jangankan ditarik, dengar aja udah marah. Sekeledai-keledainya, di Firaun ya. Sekeledai-keledainya, dengar azan masih dengar. Manusia yang punya akal, punya takwa, walaupun ada nafsu, dengar azan bisa marah. Itu memahaminya seperti apa gitu. Makanya ada manusia yang perlu dikembalikan lagi, direset ulang. Reset. Supaya sifat-sifat yang mirip hewan hilang. Kalau lebih, kita sembelih kalau bisa hilang. Bukan orangnya, sifatnya. Makanya turun ayat, ada manusia yang mengadopsi sifat hewan. Nafsunya itu nggak bisa terkontrol, saking nggak bisa dikontrol, mirip bahkan lebih. Turun Quran surah ke-7, ayat 179. Awas. Pertama ancaman. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Hati-hati, siap-siap. Kami telah siapkan bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka jahannam, bukan neraka biasa, jahannam. Siapa bahan bakar neraka jahannam itu? Kalangan manusia yang tidak bisa menjaga nilai kemanusiaannya, sama dengan hewan atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang seperti itu, sayangi mereka, doakan, balikan lagi seperti semula. Siapa ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pikiran, punya akal, tapi buntu akalnya. Buntu, rakusnya. Monyet semonyet-monyetnya. Kasih kacang, ambil tangan. Kasih lagi, ambil kiri. Datang yang lain, usir. Tapi di area itu saja. Manusia semanusia-manusianya kok bisa lebih daripada monyet? Datang daerah orang, infansi. Yang punya rumah suruh keluar. Gak mau, tembak. Bom, hancurkan. Ambil areanya. Lebih rakus daripada monyet. Pernah ada yang dikutuk jadi monyet untuk menunjukkan jangan seperti monyet. Yang sekarang lebih daripada monyet. Ambil, rakus, tembak, bom, bunuh. Gak peduli. Paling-paling cuma demo dikit habis itu bubar. Garis lagi, tangkap lagi, hancurkan lagi, penjara lagi, bunuh lagi. Manusia. Sekarang nampak. Coba lihat. Hewan serakus-rakusnya, macan segala-galaknya, apa pernah mengeksekusi kemudian anaknya? Orang sekarang bisa mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan jabatan dunia yang tidak seberapa. Ya. Macan semacam-macannya. Singa sesinga-singanya, apa pernah meniduri anak singanya? Sekarang bisa bapak meniduri anaknya. Kakak meniduri adiknya. Allahu Akbar. Ini lebih daripada binatang. Ada yang salah. Ada yang perlu dikembalikan. Tapi indahnya bahasa Al-Quran. Bukan dihujani dengan segala hal yang buruk.
Bukan dieksekusi, balikin dia, doain lagi supaya balik lagi. Jangan sampai pulang jadi bahan bakar neraka jahanam. Tobat, balik, ayo balik. Itu indahnya Al-Quran itu. Sebelum dia dihukum dengan hukuman di akhirat nanti, diberi kesempatan taubat. Kamu taubat dulu deh. Jangan sampai dihukum kata Allah. Jangan sampai batas akhir tiba kamu wafat. Jadi status pendosa. Pulang balik. Ya. Walahum. Ingat baik-baik kalimatnya. Adhanun la yasma'una biha. Punya telinga gak bisa dengar. Ulaika kal an'am. Mereka mirip binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih daripada itu. Nah ini dia. Nah, maka kesimpulannya. Tahan sebentar. Kesimpulannya, kalau ada manusia yang dominan sifat nafsunya, sama dengan binatang, atau lebih daripada binatang, maka kita mesti bantu untuk mengendalikan sifat itu, sembelih sifat itu. Balikin lagi, supaya tenang lagi, benar lagi, reset, kembalikan ke awal, yakin kita akan pulang, yakin kita akan wafat. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Anjing seanjing-anjingnya dianggap najis dengan segala rupa. Tapi ingat, ada anjing yang punya jasa sangat besar sampai diabadikan dalam Al-Quran. Anjing yang sahibul kahf itu. Penjaga gua itu. Yang sangat luar biasa. Jangan sampai status kita merendahkan hewan di dunia, tapi oleh Allah dianggap lebih buruk daripada hewan. Balhum abad. Nah, makanya kita mesti punya satu momentum untuk mengembalikan keadaan kita, harus kembali ke asal mula. Harus kita hilangkan nih. Kita sembelih sifat-sifat buruk itu. Nafsu itu, yang seperti hewan itu. Bukan manusianya, sifat hewaninya. Karena dilambangkan seperti hewan, maka kita sembelih hewannya. Supaya kembali dan menyadarkan kita, jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan ini. Sembelih. Makanya saat kita sembelih itu, kita ucapkan kalimat untuk kembali kepada Allah. Bismillah, ba'nya lil ghayah. Saya tunjukkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akbar, bismillah, ya Allahu akbar. Ya Allah, dengan penyembelihan ini mohon hilangkan sifat-sifat buruk saya, sifat-sifat hewani saya, seperti orang-orang yang di Mekah melontar jumrah untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Bismillah, ya Allahu akbar. Tanggalnya sama 10 Dzulhijjah. Sana lempar, sini sembelih. Makanya yang pertama dilempar di tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Aqabah melambangkan nafsu. Lampar dulu yang nafsunya. Di sini yang disembelih hewan, sifat hewani, nafsu tadi. Begitu disembelih selesai, bismillah, Allahu akbar, kita menghadap ke arah kiblat, kemudian kita berdoa. Karena itu disebut dengan adha, mengambil makna udhiyah, menyembelih hewan di waktu duha untuk menghilangkan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita sehingga lahir sifat ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Makanya orang-orang yang selesai dia Idul Adha-nya, penyembelihannya menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Sesuatu yang dekat disebut dengan qoribun. Kalau makin dekat, tambah alif dan nun di akhirnya untuk menunjukkan makna superlatif. Maka berubah makna menjadi kurbanun. Kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kalau pengen tambah sangat dekat, banyak kedekatannya, rumusnya dalam bahasa Arab tambah alif dan nun di ujungnya. Ghafara, mengampuni, ampunan. Ghufran, yang banyak ampunannya. Hasuna, baik sifat. Ahsana, ihsan, yang banyak sifat-sifat kebaikannya. Ya koruba, dekat. Kurban, yang banyak sifat kedekatannya. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau selesai Idul Adha, orang-orang yang nyembelih itu, ciri pertama diterima sembelihannya dengan baik. Apa itu? Ketika dirinya mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai, ke masjidnya dia lebih rajin. Sifatnya lebih baik. Jadi sifat hewaninya itu udah berkurang. Bahkan menipis. Jadi jangan sampai Anda berkorban, hanya sekedar berkorban. Hewannya yang dikorbankan, Andanya nggak ada apa-apanya. Sapi dari bapak, beratnya 1 ton 2 kintal. Sembelih hasil korupsi. Apa yang dibanggakan? Kasihan hewannya. Ya, karena itu Masya Allah, orang-orang ikhlas itu kalau kurban, dari hewan itu kelihatan. Tenang tuh hewan tuh, lembut, pasrah, gitu kan. Walaupun tidak semua harus jadi ukuran seperti itu. Tidak semua jadi ukuran. Bisa jadi tafsiran itu bisa banyak. Hewannya ngamuk-ngamuk, ini tandanya nafsunya banyak, ya kan? Juga. Jangan ada kirata lah, kira-kira nyata. Ilmu seperti itu dihilangkan aja. Ya. Ini baru mukadimah nih. Kan baru Idul Adha. Untuk mendapatkan ini bagaimana caranya? Belum kurbannya. Ya, hewannya mana yang dicari? Hewan seperti apa yang mau disembelih? Bagaimana syaratnya? Kalau saya sudah dapat hewan sekarang, tiba-tiba nggak memenuhi kualitas, seperti apa cara menyelesaikannya? Kemudian kalau saya sudah siap hewannya, bagaimana cara Allah mengampuni dosa saya? Ini makanya saya bawakan hadis Muslim, lengkap dengan kitabnya plus rangkumannya. Sebelum itu kita menuju dulu kepada saudari kita
Yang saya mendapatkan memo beliau sudah bersiap untuk masuk. Ya, kami mendapatkan informasi bahwa beliau juga sudah belajar lama tentang Islam. Dan insya Allah malam ini akan bersyahadat. Saya coba sapa sebentar. Mbak Asyira Yuliana Obni Otemusu. Baik. Mbak Asyira, Assalamualaikum. Ini hanya orang-orang yang imannya tinggi yang mampu mendengar ini. Belum sampai saya ke situ. Waalaikumsalam. Ah, Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Baik, Alhamdulillah. Namanya Mbak Asyira, betul? Betul. Baik. Asyira Yuliana Obni Otemusu ya. Baik. Mbak Asyira sudah yakin mau masuk Islam malam ini? Insya Allah yakin. Masya Allah. Ya, ini kayaknya sudah muslim ya. Ini saya yakin sudah belajar ini. Kalimatnya sudah fasih, sudah baik. Saya bacakan sejenak ya, mohon izin. Kalau nanti keliru, tolong diinstruksi saja ya. Saya bacakan dulu supaya saya tidak salah mengislamkan. Tempat tanggal lahir Bogor, 18 Juli tahun 1999 ya. Iya. Baik, perempuan, WNI, dari Kristen ya Mbak ya? Iya. Baik. Mbak tolong sebelum saya pandu untuk mengislamkan, saya biasanya tanyakan 3 hal yang sangat penting. Tolong teman-teman bisa tenang sebentar ya. Baik, saya mohon yang pertama, ada yang paksa Mbak Asyira untuk bersyahadat masuk Islam? Nggak ada Pak Ustadz. Yakin? Yakin. Baik, yang paksaan halus dijanjikan sesuatu misalnya? Enggak Pak. Tidak. Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini penting saya tanyakan karena memang dalam Islam tidak boleh ada paksaan supaya nanti kalau ada sesuatu di kemudian hari terutama Allah menanyakan maka kita bisa memberi kesaksian dengan jalan yang benar insyaallah. Baik, yang kedua mohon izin Mbak Asyira, orang tua masih ada? Ada Pak dua-duanya. Baik, sudah ya. Agamanya Islam atau Kristen Pak. baik. Saya mohon izin mengingatkan ya, Mbak Asyira, kalaupun nanti sudah bersyahadat masuk Islam, tetap harus berbuat baik pada orang tua ya. Iya Pak. Baik, itu berjanji ini penting sekali. Cuma ada di Al-Quran keterangan, sekalipun seorang masuk Islam, orang tua masih ada. Kalau dipaksa untuk ikut keyakinan orang tua yang berbeda, boleh menolak. Dan harus menolak dengan cara yang lembut. Tapi tidak boleh memutus hubungan kekeluargaan dalam urusan dunia. Jadi kalau nanti punya sesuatu, berbagi. Bahkan didoakan supaya orang tua mendapatkan hidayah dan masuk Islam insya Allah. Tunjukkan akhlak yang baik, sehingga dengan itu orang tua yakin bahwa Islam itu benar, mengajarkan kebaikan. Yang terakhir Mbak Asyira, dimohon maaf, di semua keyakinan ibadah, ya semua keyakinan keagamaan pasti punya pola ibadah. Di Islam ini ada ibadah, ada sholat, ada puasa, ada baca Al-Quran, dan seterusnya. Kalau sudah masuk Islam, maka tidak ada